Anda masih bergabung di Breaking News Kompas TV, Saudara. Kita akan langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seharusnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ini dimulai sidangnya. Tapi kita akan melihat terlebih dulu apakah memang sudah ada persiapan di sana. Sudah ada juga Tifal Solesa yang akan melaporkan kondisi langsung di sana. Tifal, apakah sidang ini kira-kira sudah akan dimulai dari pandangan Anda di sana, Tifal? Ruang sidang utama baru saja selesai digunakan untuk agenda internal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga kira-kira 2 atau 3 menit sebelum laporan langsung ini, masyarakat atau dari peserta sidang sudah bisa masuk ke dalam ruangan, termasuk juga publik yang bisa mengunjungi ataupun juga menonton nanti proses persidangan pada hari ini. Untuk agenda sidangnya sendiri, tadi saya sempat melihat kedatangan dari tim jaksa penuntut umum, sebagian sudah masuk ke dalam ruangan, tinggal menantikan dari tim penasihat hukum dari terdakwa Ferdy Sambo bersama dengan majelis hakim. Harusnya jadwal pada pukul 10 pagi ini ya, sudah lewat dari 4 menit dari pukul 10. Apakah sidang sudah dimulai atau belum, ini tentu menunggu dinamika lagi yang berlangsung di dalam ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejauh ini belum ada perubahan agenda, Paskalis masih fokus untuk memeriksa Ferdy Sambo dengan posisinya sebagai terdakwa dengan 2 dakwaan pelanggaran begitu. Pelanggaran pertama, tidak hanya didakwakan melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat, tapi juga perintangan proses hukum atau obstruction of justice atas pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kita coba ingat lagi dalam pasal yang dijerat oleh Ferdy Sambo yang dialamatkan langsung dari jaksa penuntut umum, ada pasal 340 atau pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bermuatan langsung tentang pembunuhan berencana atau juga pembunuhan, dengan pasal pengait pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu pasal penyertaannya begitu. Sementara untuk obstruction of justice ini ada 2 pasal yang dialamatkan, yakni pasal 48 junto pasal 32 Undang-Undang ITE, lalu kemudian pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1, serta pasal 221 ayat 1 ke 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta pasal 49 junto 33 Undang-Undang ITE. Untuk jerat pidana maksimalnya sendiri, untuk pembunuhan berencana ada kurungan setidak-tidaknya 20 tahun sampai kurungan penjara seumur hidup, atau pidana mati, itu pidana paling maksimal. Sementara untuk pidana terkait dengan obstruction of justice atau perintangan proses hukum adalah pidana kurungan selama 10 tahun. Nah, sehubungan dengan apa nanti pemeriksaan ini bakal dilakukan untuk terdakwa Ferdy Sambo, kemungkinan besar ini masih akan berkaitan langsung dengan dakwaan yang dialamatkan kepada dirinya, yang disebut menjadi otak dari upaya perencanaan pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Saat itu Ferdy Sambo memiliki rumah dinas di situ dengan kondisi masih berstatus sebagai anggota aktif Polri dan juga kepala divisi Propam Mabes Polri. Nah, di situ dari segala macam rangkaian skenario yang kemudian disusun bersama dengan para terdakwa lain dalam kasus pembunuhan Yosua, ia juga didakwakan melakukan upaya untuk menghilangkan bukti-bukti yang berhubungan langsung dengan upaya pembunuhan Yosua itu sendiri di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, termasuk dalam hal ini yang paling spesifik adalah menghilangkan atau menghapus rekaman CCTV di salah satu rekaman ataupun juga salah satu visualnya bertempat di sekitar pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, yang juga dilakukan, yang juga menjadi bukti dalam kasus ini, baik itu untuk kasus pembunuhan berencana maupun juga dalam kasus perintangan penyidikan atau perintangan proses hukum dalam pembunuhan Yosua. Ini juga yang bakal digali lagi nanti, baik itu dari majelis hakim yang masih dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa maupun juga dari jaksa penuntut umum. Mungkin saja nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan dari tim penasihat hukum Ferdy Sambo, dengan posisinya juga bisa diupayakan untuk meringankan posisi hukum dari terdakwa Ferdy Sambo. Ini yang bakal kita lihat dinamikanya, termasuk kita akan tunggu juga kehadiran dari majelis hakim dan juga perangkat lain yang berhubungan langsung dalam proses persidangan hari ini di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Paskalis. Tifal mengonfirmasi terlebih dulu. Jadi hari ini kasusnya hanya untuk dakwaan pembunuhan berencana ya. Berarti nanti Ferdy Sambo akan diperiksa lagi di sidang yang berbeda untuk dakwaan lain, yaitu obstruction of justice. Sejauh ini kalau kita melihat ragam persidangan yang berlangsung selama ini, Ferdy Sambo
karena kasusnya khusus, dia dialamatkan pada 2 dakwaan sekaligus juga dalam surat dakwaan begitu ya, sehingga ini langsung ditangani oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa, hakim yang langsung menangani perkara yang berlangsung untuk saat ini terkait dengan pembunuhan Yosua. Dan sudah disebutkan, kalau kita ingat lagi sejak awal, saat itu juga disampaikan khusus untuk Verdi Sambo sendiri karena dia terikat dalam 2 dakwaan tersebut, 2 kasus yang berbeda, sehingga penanganannya juga berbeda ketimbang dengan terdakwa lainnya yang posisinya hanya terjerat pada satu kasus yang spesifik begitu. Sehingga ini juga kita akan coba telusuri lagi lebih lanjut, terutama masalah rangkaian upaya skenario yang dilakukan oleh Verdi Sambo dalam upaya menghilangkan nyawa Nopriansyah Yosua Huta Barat di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kita coba ingat lagi saat itu, saat awal-awal sekali proses persidangan ini berlangsung beberapa bulan lalu, dakwaan khusus untuk Verdi Sambo dibacakan sekaligus, tidak hanya berhubungan langsung dengan pembunuhan berencana, tapi juga terkait dengan obstruction of justice atas pembunuhan Yosua, sehingga ini bisa jadi ini masih akan fokusnya tidak hanya tertuju pada pembunuhan Yosua, tapi juga bisa berkaitan langsung dengan upaya menghilangkan bukti-bukti rekaman CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Paskalis. Tapi semua kembali lagi pada kebijakan majelis hakim, dan ini juga dinamika yang bakal kita lihat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Paskalis. Baik, terima kasih Tifal Solesa.